Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 12 dari modul 12 yakni Pancasila dalam praktek berbangsa dan bernegara yang akan saya jabarkan dari unit 1 yakni Pancasila, hak dan kewajiban warga negara dengan saya Viniatus Solihah. Oke, yang pertama kita akan menjabarkan apa itu hak dan apa itu kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Hak bisa diperoleh karena misalkan hak karena pemberian negara, misalkan polisi lalu lintas berhak melakukan penindakan atau pemberian sanksi bagi pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. Kemudian hak pemberian masyarakat, misalkan seorang ketua RT mempunyai hak dan kewenangan untuk memimpin rukun tetangga karena mendapat kepercayaan dari seluruh warga. Juga hak karena berdasarkan aturan hukum atau perjanjian, misalkan seorang pembeli berhak mendapatkan barang yang berkualitas dan berhak melakukan komplain jika tidak sesuai. Kemudian hak karena pemberian orang lain, misalnya seorang hansip atau satpam ini berhak menanyakan tujuan tamu yang akan masuk untuk menjaga keamanan suatu perumahan karena pemilik perumahan ini memberikan kewenangan. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh suatu hak. Contohnya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya. Kemudian hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia itu apa? Jadi hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati ini sudah melekat pada diri manusia, bersifat universal, langgeng sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, dihormati, dipertahankan dan juga tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh negara, pemerintah ataupun setiap orang. Dan kewajiban hak asasi manusia ini adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Ciri-ciri hak asasi manusia ada 4, yakni hakiki, artinya secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan. Kemudian bersifat universal dan langgeng, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia, baik yang berusia muda sampai tua, tanpa memandang status, suku, ras, agama, dan terus-menerus. Dan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, artinya mendapatkan jaminan perlindungan dan penghormatan hukum. Dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Ini artinya hak asasi manusia ini tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang lain. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila atau nilai ideal Pancasila itu apa? Adalah nilai yang relatif tetap yang mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini ada contoh sila pertama, yakni memberikan jaminan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan dalam pemeluk agama, sekaligus berkewajiban untuk saling menghormati dan bekerja sama dengan sesama umat beragama dan antar umat beragama yang berbeda. Untuk sila kedua, setiap agama ini dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara, memberikan jaminan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, hak dan kewajiban asasinya. Kemudian kewajibannya juga untuk mengembangkan sikap saling mencintai, sikap tenggang rasa, dan tepo seliro. Dan untuk sila ketiga ini mengamanatkan adanya unsur pemersatuan di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian sila keempat ini mencerminkan pemerintahan yang dalam menetapkan peraturan dengan jalan musyawarah mufakat dan akal sehat, dengan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama. Untuk warga negara Indonesia ini berkewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, dan melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Untuk sila kelima, dengan mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Dan warga negara ini berkewajiban untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini ada beberapa contoh jenis hak asasi yang terkait sesuai dengan sila Pancasila.
Misalkan sila pertama yakni hak memeluk agama, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dan sebagainya. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental itu apa? Penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman dengan tetap berdasarkan pada nilai dasar. Pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Ini ada beberapa hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti pasal 27 ayat 1 ini berarti hak bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Ada pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 28, 29, 30 sampai 34. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis itu apa? Yakni merupakan penjabaran dari nilai instrumental berkaitan langsung dengan kehidupan nyata kita sehari-hari, baik dalam kehidupan lingkungan, kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi mengalami perkembangan, selalu berubah dan mengalami perbaikan sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan perkembangan teknologi serta aspirasi masyarakat. Pancasila ini merupakan ideologi bangsa, kumpulan dari nilai-nilai norma-norma dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang artinya mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila ini mempunyai 3 dimensi, yakni dimensi realitas, di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dan hidup dalam masyarakat. Dimensi idealisme yakni ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Dan dimensi fleksibilitas yaitu ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan pengembangan pemikiran. Ini ada beberapa contoh pelaksanaan nilai praksis Pancasila, misalkan dalam sila pertama, yakni kita memberikan kebebasan kepada saudara, tetangga, sekitar untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, misalkan kita membantu teman sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk sila ketiga, kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan sebagainya. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan, dengan harapan kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap menjadi warga negara yang berbudi dan mencintai negara kita Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.